Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi 3 kali doanya supaya kita selamat semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika ulul albab. Shadaqallahul azim. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah karena nikmat Allah, curahan nikmat Allah, curahan dari nikmat Allah tidak terhingga yang telah Allah berikan pada kita, dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Karena ucapan hamdalah menjadi satu keharusan. Di mana-mana saya selalu ingatkan pada diri saya dan juga para ikhwan semuanya. Ketika kita menyebut alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, itu berarti segala kebajikan, segala kebaikan, segala kemuliaan, segala kesenangan, harta, pangkat, uang, keluarga, sehat, dan seterusnya adalah milik Allah. Jadi kalau kita hari ini sehat, itu berarti sehat anugerah Allah. Kalau hari ini banyak uang, berarti Allah memberikan kepada kita. Kalau itu tidak diberikan oleh Allah, kita tidak punya apa-apa. Bisa saja kita orang yang sakit-sakitan, bisa saja kita mendapat kesulitan, bisa saja kita menjadi orang yang tidak jelas. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Sehingga Allah suka sekali pada hambanya, selalu memujinya, mengucapkan kalimat hamdalah. Sehingga oleh baginda Nabi dikatakan akan dibangunkan rumah di surga, dan rumah itu disebut atau diberi nama dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ada rumah yang disebut Baitul Hamdi, istana di surga yang diberi nama Baitul Hamdi. Untuk siapa dia? Untuk orang yang selalu memuji Allah. Oleh karenanya mulut jangan pelit, jangan bakhil untuk selalu zikir. Duduk di masjid, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedang di mobil, duduk, jangan ngelamun, baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil. Jadi lisannya, bibirnya itu dibasahi dengan selalu zikir kepada Allah. Naik motor juga sambil bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah.
Siapa tahu tiba-tiba ada truk nyium motor kita kan, kita pulang pada Allah dalam badan bisa menyebut nama Allah. Bangun tidur bahkan ngelilir, tapi kalau ngelilir bangun terbangun ya entah karena apa. Nah saat seperti itu dianjurkan kita bertasbih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Jadi jangan lisan kita sepi daripada zikir kepada ini yang pertama. Jadi selalu termasuk rasa syukur adalah kita menghadiri taklim. Karena taklim itu perintah Allah. Kita syukur masih diberi kemampuan, masih bisa neangan duit, masih bisa bekerja, masih Masya Allah. Jadi kita bersyukur, makanya kelapangan yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan perintah. Waktunya taklim, waktunya nyari duit, waktunya amal soleh, waktunya sholat. Begitu membagi waktu itu. Waktunya istirahat. Jadi digunakan 24 jam waktu itu untuk hal yang manfaat. Sehingga hidup kita menjadi bermakna, berkualitas. Ibarat padi makin lama makin bernas, makin berisi. Ibarat buah makin lama makin matang. Orang Sunda, gimana kali naikannya? Ya selingan ini mula jangan jengkel ya, jangan marah orang Sunda. Baik, nah taklim seperti ini, seperti yang sering saya sampaikan adalah sebenarnya konsumsi hati. Kita harus ketika taklim itu bukan sekadar menampung ilmu di otak kita, tapi konsumsi hati. Kita lihat hati kita masing-masing sejenak kita tafakkur. Karena ayat tadi mengatakan kabar gembira bagi siapa? Ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kabar gembira untuk hamba-hamba Allah, berarti kita manusia yang mereka mendengar. Taklim kan mendengar. Tapi syaratnya setelah itu fayattabi'una ahsana. Kemudian dia mengikuti yang lebih baik. Berarti meningkat, dinamis, tidak statis. Nah untuk itu mari kita sama-sama melihat pada diri kita adakan evaluasi ya, karena hidup ini kita berpacu dengan waktu. Makin lama tambah tua atau tambah muda? Tambah tua. Terjadi perubahan. Nah jadi kembali taklim itu amal soleh, ibadah, kegiatan yang diamanatkan kepada kita sebenarnya untuk memperkaya amal soleh kita. Nanti ketika dikebumikan, meninggal dunia, mati, kita dikubur. Setelah ditanya oleh malaikat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya. Walaupun nggak harus dihafal, tapi karena kita beribadah, kita baca Quran, kita berzikir. Ketika ditanya man robbuka, insya Allah kita jawab. Allah Tuhan kita, siapa nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya. Kalau ini bisa dijawab, maka kemudian kita akan ditempatkan di satu tempat yang lebih baik, kemudian didatangkan seorang teman. Jadi orang yang menyenangkan untuk menemani kita, tidak sendiri. Kalau ditanya siapa kamu? Saya amal soleh. Jadi tampan, kecantikan, bau harum dan sebagainya tergantung amal soleh kita. Makin baik amal soleh kita, makin tampan, makin cantik teman kita. Kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki.
Teman yang setia, coba. Ini karena amal. Jadi kita ini sebenarnya sedang menjalani satu proses mengumpulkan bekal untuk hari kemudian. Kemudian nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama imam, bersama imam-imamnya. Kita sudah punya imam, membayar imam, alhamdulillah. Dan imam ini menganjurkan kita berbuat baik, beribadah, taklim, ta'aruf, amal soleh, dakwah, ada macam-macam. Nah, ketika kumpul seperti itu bersama-sama, nanti akan terbawa di surga. Jika di antara kita masuk surga lebih dulu, Rifai masuk surga umpamanya, tengok sendirian, emang enak di surga sendirian. Kalau dia nanya, ya Allah, keluargaku mana, istriku, anak-anakku, teman-temanku mana, ikhwan-ikhwanku mana, biasa berapanya? 3. Biasa 3 mana yang biasanya taklim sama-sama, ngaji sama-sama, sholat bersama-sama, berjuang bersama-sama. Lalu dia mohon pada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersama keluarga dan ikhwan-ikhwan. Nah, lumayan kan? Pak Warsa ketinggalan juga, kan dia Pak Warsa, gerak. Ada yang manggil. Makanya jangan ketinggalan amal soleh. Menjaga markas, menjaga imam, menjaga para bitonah imam, menjaga muslimat. Dikala mereka tidur, kita yang jaga itulah punya kewajiban untuk melindungi mereka. Itu pahalanya apa? Tidak akan disentuh mata kita oleh api neraka. Coba keliling kontrol rumah-rumah itu, disambangi, dikontrol. Maka walaupun udah terang perlu pakai senter dan bawa alat, bawa golok, bawa apa, kayak kampak, bawa apa. Jangan ukhuwah, ya Allah, pakai sarung doang, nggak pakai celana lagi. Kalaupun ada maling gimana, kedodoran, kalau merosot gimana? Aduh, jadi siap kalau keluar rumah ukhuwah itu siap. Bawa golok, bawa apa, sarungnya diikatkan, pakai celana. Nah ini, jadi inilah gunanya taklim. Mestinya kita, karena hidup kita sudah terbimbing, tiap saat ada nasihat, ada taklim, mesti meningkat. Kalau dibuat grafik mestinya naik, makin lama makin naik. Coba sekarang riasa 3 nih, kalau perlu di absen dan ditandai. Yang tukang masbuk siapa? Sholatnya masbuk tapi rutin. Masbuk itu bisa saja karena namanya manusia, tapi jangan rutin. Daripada saya masbuk rutin, udahlah di rumah aja, hanya nggak sholat sekalian. Bisa ditandai oleh amirnya, oleh ikhwan ukhuwah. Siapa yang ukhuwah di sini? Biasa 3 sama ukhuwah. Kemudian sholat sunnah yang lain, rawatibnya. Ditambah malamnya, sholat malam yang mulai. Sudah jelas, sudah mestinya harus begitu. Sholat malam ngantuk Ustadz, kalau bangun jam 3 ya nggak usah jam 3. Jam 3:30. 3:30 juga nggak bisa, ya udah jam 4. Sholat 2 rakaat, udah itu tutup witir 3 rakaat. Kalau masih mampu tambah lagi 2 rakaat lagi jadi 4, tutup witir 3 rakaat. 2 rakaat nggak sempet saat apalagi 4, witir aja nggak sempet. Ya udah serakaat aja. Sholat witir nganeh-nganeh aja. Saya sholat malam tadi malam berapa? 1 rakaat. Karena nggak keburu. Boleh kalau memang waktunya mepet, khawatir masuk waktu subuh. Tapi kan tentu ingat ya teman.
Masya Allah, masa sholat 1 rakaat, tinggal di markas, udah kemana-mana sholat malam 1 rakaat, kecuali memang kondisi tertentu. Jadi ini sudah mulai harus dipraktekkan peningkatan kualitas ibadah kita. Sholat duha sebelum kerja, sebelum apa? Sholat 2 rakaat. Apa sih beratnya? Jadi kalau itu sudah menjadi pakaian hidup kita, itu udah otomatis kalau nggak melakukan rasanya rugi gitu. Ada yang kurang. Soal misalnya mau terima duit, umpamanya sholat dulu. Jangan buru-buru lupa sholat. Kalau lebih banyak duitnya, berarti lebih banyak sholatnya, rakaatnya. Waktu susah 2 rakaat, waktunya lapang, ya paling enggak sholat duhanya 4 rakaat gitu loh. Jangan setelah banyak duitnya malah dulu masih susah 4 rakaat, sekarang dikurang, dikorting, diskon 50%, tinggal 2. Nah ini yang saya harapkan, jadi ada peningkatan kualitas. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.